Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Selatan menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan pembekalan untuk persiapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Puluhan Panwascam se-Konawe Selatan yang dilantik kali ini adalah sebanyak 75 orang. Berlangsung di Hotel Wonua Munapa, Kecamatan Ranome itu Sabtu 25 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Heri Iskandar, anggota Bawaslu Konawe Selatan Hasni dan Baharun Musu, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Konawe Selatan Muh Syahrul. Turut hadir PLT Kesbangpol Konawe Selatan Muhammad Taufik Aminlar, Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan AKP Nyoman Gede Arya, pihak pengadilan Ando Olo, Camat se-Kabupaten Konawe Selatan, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Konawe Selatan Siambu menekankan pentingnya peran Panwascam dalam mengawal proses demokrasi di tingkat kecamatan, di mana Panwascam harus mampu membangun sinergitas yang baik dengan seluruh pihak terkait. Sementara itu, anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara Haji Heri Iskandar mengatakan Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang kompeten. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan independen sangat diperlukan untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Supian Hadi melaporkan. Garis miring 2024 melantik saudara sebagai panitia pengawas pemilihan Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan untuk pemilihan serentak tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pengawas pemilu kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Penandatanganan berita acara sumpah janji. Kami mengundang perwakilan yang dilantik, Kepala Sekretariat serta rohaniawan untuk mengambil tempat. Kami persilakan untuk kembali ke depan. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Konawe Selatan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dengan ini menyatakan: 1. Menjaga profesionalisme, integritas, independensi dan netralitas. 2. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan tidak akan mencampuri kebijakan kesekretariatan dalam hal kebijakan administrasi dan keuangan Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh
jujur, adil dan tercermat, demi suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. 7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konawe Selatan, 25 Mei 2024. Pemberian ucapan selamat kami mengundang dengan hormat anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Forkopimda Kabupaten Konawe Selatan, Camat Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil tempat. Silakan Pak, dimulai dari ujung. Ya, silakan. Selamat. Panwascam yang saya hormati, sumpah saudara telah diambil dan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya secara kelembagaan di Bawaslu, tetapi pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, agar sepulang dari sini pasca pelantikan segera menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Panwascam. Sebab tahapan pilkada serentak sudah berjalan, tugas kita sudah di depan mata, bukan lagi kita datang di sekretariat untuk duduk-duduk atau diam-diam di rumah, tetapi kita sudah harus berpacu dengan waktu. Bapak Ibu harus mampu berkoordinasi dan menjalin hubungan yang baik dengan lintas sektoral, yakni dengan membangun sinergitas dengan semua stakeholder,
baik pemerintah kecamatan, alhamdulillah pada hari ini para camat hadir. Ini salah satu bentuk dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Polsek, Koramil, dan panitia pemilihan kecamatan. Saya tekankan kepada Bapak Ibu, jangan ada yang berupaya melakukan afiliasi dengan partai politik atau gubernur, wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, karena hal ini dapat merusak kredibilitas Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Kerja kita harus terukur secara kolektif, bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar terwujudnya pilkada yang demokratis dan berkualitas, sehingga demokrasi kita semakin baik dan kita memiliki tanggung jawab secara moral untuk dapat membentuk citra positif kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga independen yang terpercaya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang dilantik ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyukseskan pilkada tahun 2024. Rekan-rekan Panwascam S16 yang sudah terbiasa melakukan pengawasan agar semakin terpacu. Panwascam yang baru agar segera menyesuaikan ritme sehingga running, berlari bersama untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Saya yakin semua Bapak ini mempunyai talenta untuk menyukseskan pemilu pilkada tahun 2024. Saya menitipkan pesan, kalau kita pulang di rumah, beritahu keluarga, jangan tanya kemana saya pergi, dan jangan tanya dengan siapa saya pergi, karena tugas kita adalah bersama rakyat untuk mengawasi tahapan pilkada. Jaga integritas, jaga kesehatan, selamat mengawasi, selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah-langkah kita semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantai-lantai saja itu kalau begitu. Kalau dia terbalik berarti apa? Sengit. Baik. Kita yang ringan-ringan saja, karena tadi saya melihat prosesi pelantikan sudah cukup menjadi bekal buat kita semua. Ada sumpah dan janji yang diambil, ada fakta integritas yang dibacakan, dan ada sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe tadi. Jadi kita main yang ringan-ringan saja. Saya tahu sahabat-sahabatku Panwascam masih dalam keadaan lelah, capek karena kegiatan ini di WM. Yang paling jauh juga pasti butuh waktu datang ke sini, dan proses rekrutmen kemarin tentu juga cukup melelahkan. Jadi kita ringan-ringan saja. Kita tahu bersama kalau ular habis melilit, ular habis melingkar, habis membelit, dia capek dan dia butuh istirahat. Jadi jangan diganggu. Jadi kita landai-landai saja. Kita banyak main di pesan moral saja. Tinggal saya berpesan, sebenarnya cukup itu fakta integritas dengan sumpah kalian. Hanya kadang-kadang yang kita temui di lapangan, implementasi dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia persumpahkan, dan apa yang dia baca di integritas, fakta integritasnya kadang-kadang tidak linear dengan praktiknya di lapangan. Nanti balik dari sini Pak Kasek kopikan satu-satu ini, sejumlah 75 orang. Ditempel itu fakta integritas dan sumpah kalian masing-masing di dalam ruang kalian, supaya tiap hari kalian berjumpa dengan apa yang Anda sudah sumpahkan.
Tiap hari Anda berjumpa, Anda membaca dengan fakta integritas yang kalian ucapkan, sehingga kita bisa selamat dalam menjalani tugas-tugas itu. Ini pilkada ke depan adalah proses yang tentunya banyak godaan. Sebelum dilantik saja mungkin sudah banyak yang goda-goda Bapak, sudah banyak yang pura-pura ambil nomor dulu toh, bos, nomor dulu bos. Nah, habis pelantikan ini sudah lain itu bunyinya, ajak ngopi. Habis ngopi sudah lain lagi bunyinya, bos, tolong dibantu, jangan dilakukan. Dia bilang Imam Pals, Anda dipilih bukan di lotre. Jadi posisi Anda di sini sebagai orang-orang yang dipilih, bukan di lotre Pak, bukan dititip. Kalau Allah yang titip sudah benar. Kalau titipan Allah seperti tadi Pak Ketua sampaikan sudah benar. Yang lain itu kalau titipan tanda kutip, ya kan? Jadi saudara adalah orang-orang yang dipilih, terpilih dari sekian banyak orang yang ingin juga bergabung di keluarga besar Bawaslu. Jadi diingat terus, diingat, Anda adalah mata pisau atau baja yang tertempa dari proses seleksi ini, sehingga menjadi pedang yang tajam. Tapi jangan pedang itu Anda pakai melukai orang yang menempa Anda. Siapa yang menempa Anda? Ada semua di sini. Jangan kayak Chris Pugandring ditempa baik-baik, terakhir dipakai menusuk yang menempa. Bisa berkomitmen begitu. Jangan mengecewakan orang-orang yang telah memberikan pilihannya kepada Anda semua. Itu dipikir terus. Kalau ada godaan datang, jangan, kasihan. Saya ingat Pak Siambu, saya ingat Pak Bahrul, saya ingat Pak Calu, saya ingat Ibu Asni. Jangan saya lakukan. Kalau ada yang girit-girit tawari Bapak, bos, berapa di PT situ, bisa aku tambahkan ini? Atau jangan. Ingat selalu, ingat penempa Anda, ingat empuhnya siapa, itu yang diingat. Kalau diingat insyaallah bisa berubah itu niat, bisa kita menjadi menangkal godaan tersebut. Saya tidak mau mengecewakan Pak Mas Yabu. Saya tahu ini proses seperti apa. Saya tidak mau mengecewakan Ibu Hasni. Saya tidak mau mengecewakan Pak Bahru, Pak Calu, dan saya tidak mau mengecewakan lembaga ini, keluarga saya. Kemarin di konser, untung bukan dari kita. Ada yang kena proses pidana kemarin, tahu sama-sama semua. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Anda akan cacat seumur hidup, cacat di dalam dunia penyelenggara. Maka karir Anda akan berhenti di situ. Kita di provinsi, kabupaten tidak lama. Negara hanya memberi waktu kepada kita 2 kali 5 tahun. Setelah itu kita harus naik setingkat atau pindah ke tetangga sebelah. Hanya seperti itu. Butuh regenerasi yang baru. Siapa orang-orang tersebut? Anda-anda yang dilantik hari ini. Maka jangan mencederai track record Anda, jangan mencederai riwayat pekerjaan saudara-saudara. Karena kalau naik 1 tingkat nanti, yang diperiksa itu adalah catatan-catatan. Ini mantan penyelenggara dari kecamatan mana? Apa dosa-dosanya? Buatnya oti-oti ini dulu. Langsung masuk kotak kalian itu. Ini waktu jadi panwascam, apa dia bikin? Mengolah terus. Pokoknya dari sawah sampai caleg dia olah. Habis, tamat kalian kalau begitu. Jadi sekali lagi, jaga kepercayaan yang dititipkan kepada kalian. Tidak mudah memilih kalian.
Anda mungkin tertawa di situ, Anda mungkin bangga saya yang dipilih. Tetapi proses memilih kalian, Anda belum tahu seperti apa rumitnya, alotnya. Kadang kita punya teman, kadang kita punya keluarga yang harus kita korbankan. Tidak memilih keluarga kita sendiri, tidak memilih sahabat kita sendiri, tetapi lebih memilih saudara-saudara di sini. Anda belum pernah merasakan hal seperti itu. Jadi banyak soal menetapkan Anda saja, banyak pengorbanan yang teman-teman Bawaslu Kabupaten Konawe ini berikan kepada kalian. Jadi sekali lagi, kalau sudah dikorbankan segala perasaan kita, tenaga dan pikiran kita memilih saudara-saudara, nah nanti kalau bertugas saudara-saudara bikin kecewa kita juga, lebih diganti saja Pak. Ada fakta integritasnya, ganti saja. Jangan kasih main-main di Panwasjam. Kalian dilantik-lantik, mulai satu minggu harganya masih bagus, 24 jam. Mulai lowbat pim, nanti telepon, tidak jadi nanti. Apalagi kalau sudah hari pemilihan Pak, habis C1, mati HP semua. Panwasjam apa ini mulai? Ditanya mana C hasil ini belum di store. Tidak ada, HP-nya mati semua Pak. Tiga-tiganya malah mati HP-nya. Tidak tahu dia bikin apa itu C hasil semua. Ada yang bawa di warkop sana, ada yang bawa di warkop sana, ada yang bawa C hasilnya di karaoke. Tidak tahu. Pindah sekretariat kan gini tuh, Bawaslu setengah mati kita dikejar-kejar laporan tentang C hasil. Dia berubah tuang nih Panwasjam, lebih dia tuangkan orang yang orang yang bersedia memberi imbalan daripada bos-bosnya yang sudah pilih dia. Saya harap yang tersisa mampu membimbing rekan-rekan kalian yang baru, karena yang Allah paling benci itu ada dua golongan: orang yang pelit dengan hartanya, dan satu lagi golongan orang yang pelit dengan ilmunya. Jadi sahabat-sahabatku yang tersisa Panwasjam yang lama, bimbinglah rekan-rekan kalian yang baru juga. Kalau jangan kau kaji jili, kalau istilahnya kita, jangan kau sota. Belajar yang baik dengan senior kalian, tanyakan apa yang tidak dipahami, bangun sebuah kolaborasi di kantor kalian. Ke depan ada PKD, rekrutmen PKD yang Anda hadapi. Selanjutnya ada tarli. Jadi tahapannya ini running, dia berlari, tidak berhenti tahapan ini setelah kalian dilantik. Jadi butuh butuh kekompakan kalian semua. Tidak boleh lagi ada permasalahan-permasalahan. Ini kan di Panwasjam begini kerjanya ini. Ketuanya lapor anggotanya, anggotanya lapor ketuanya. Sebentar dia lapor juga kasiknya. Kasik laporkan juga Panwasjamnya. Nah 1 tahun SK kalian itu saya dikerja, baku lapor-lapor. Bisa kita berkomitmen tidak melakukan itu. Jadi fakta integritas tadi ada tuh, tidak mencampuri urusan apa? Sekretariat tuh. Coba saya tanya lagi, tidak mencampuri urusan. Nah, kalian sendiri yang bilang tuh, tunggu nanti kalau ada saya dapat laporan dari kecamatan, ini kasihku begini Pak, ini kasihku begini Pak. Jadi makanya saya bilang tempel itu sumpah janjinya, tempel itu fakta integritasnya, biar kita ingat apa yang sudah kita ucapkan dan apa yang sudah kita
lapaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabat Panwascam se-Kabupaten Konawe Selatan yang sudah terlantik pagi hari ini. Semoga sahabat sekalian adalah orang yang memang pantas dan dipilih, dan memang orang yang tidak mengecewakan di lembaga ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.